Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Yasir, mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Kendari, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini tujuan saya membuat video untuk menyelesaikan tugas saya, yang dimana isinya adalah akuntansi. 1. Sifat dasar perusahaan dan akuntansi. A. Definisi usaha perusahaan bisnis suatu organisasi dengan sumber daya dasar input, seperti bahan baku dan tenaga kerja digabung dan diproses untuk menyediakan barang atau jasa. Output untuk pelayanan. B. Pelanggan perusahaan individu atau perusahaan lain yang membeli barang atau jasa dengan imbalan berupa uang atau barang berharga lainnya. C. Tujuan dari perusahaan memaksimalkan keuntungan. D. Keuntungan profit, selisih antara yang diterima dari pelanggan atas barang atau jasa yang dihasilkan dan biaya yang dikeluarkan untuk input. 2. Jenis-jenis usaha. A. Jenis usaha adalah jenis usaha untuk menyediakan jasa kepada pelanggan. B. Usaha dagang, menjual produk yang diperoleh dari pihak lain ke pelanggan. C. Usaha manufaktur, mengubah input dasar menjadi produk yang dijual kepada pelanggan individu. 3. Jenis entitas usaha. A. Persatuan perseorangan. B. Persekutuan. C. Perseorangan. D. Koperasi. B. Analisis transaksi. 1. Pengertian analisis transaksi. Analisis akuntansi merupakan tahap pertama dari siklus akuntansi, adalah mempelajari tentang transaksi dan menentukan pengaruhnya terhadap elemen-elemen laporan keuangan. Hasil dari analisis transaksi dicatat dalam buku jurnal, kemudian diposting di akun ke dalam buku besar. Sistem berpasangan dan bersamaan akuntansi ragam transaksi. Sistem berpasangan dan persamaan akuntansi ragam transaksi. Yang pertama, transaksi dengan pemilik. Yang kedua, transaksi dengan kreditor. Yang ketiga, transaksi dengan pelanggan. Yang keempat, transaksi dengan pemasok. Yang kelima, transaksi dengan penyediaan nilai tambahan. 2. Karakteristik satu akun. A. Setiap akun mempunyai judul. B. Sisi kanan adalah alat akun debit. B. Sisi kanan adalah akun debit. C. Sisi kiri adalah akun kredit. Jurnal adalah semua transaksi keuangan satu badan usaha ataupun organisasi yang dicatat secara kronologis dan bertujuan untuk pendapatan. Termaksud di dalamnya transaksi, nama-nama transaksi, baik mempengaruhi atau dipengaruhi, dan waktu transaksi berjalan. Proses pencatatan ini disebut jurnal, dikenal juga sebagai buku pemasukan utama. Jurnal dibagi menjadi dua bagian, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. 3. Pengertian neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar dari saldo pemikiran di buku besar pada suatu saat tertentu. Proses penyesuaian. 1. Pengertian jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah suatu proses penyesuaian tentang catatan atau fakta yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Jurnal penyesuaian dapat disusun berdasarkan perolehan data dari neraca saldo dan data hasil informasi penyesuaian akhir periode. Jurnal penyesuaian digunakan oleh perusahaan dagang, jasa, manufaktur, dan entitas lainnya, termaksud yayasan, sekolah yang dianut setiap akhir periode akuntansi sebelum proses penutupan buku besar. 2. Konsep dasar penyesuaian. Dalam akuntansi berbasis akural, pendapatan dicatat dalam laporan laba rugi pada periode saat pendapatan tersebut dihasilkan. Sebagai contoh, pendapatan dilaporkan saat jasa telah diberikan kepada pelanggan kas yang telah atau belum diterima dalam pelanggan selama periode itu. Konsep akuntansi yang mendukung pencatatan pendapat serta ini disebut konsep pengukuran pendapatan. Meskipun PAUB
mengharuskan penggunaan akuntansi berbasis aktuaral. Beberapa perusahaan menggunakan konsep akuntansi berbasis kas. Dalam konsep akuntansi berbasis kas, pendapatan dan beban dilaporkan dalam pelaporan laba rugi pada periode ketika kas diterima atau dikeluarkan. 3. Fungsi dan tujuan penyesuaian. A. Fungsi penyesuaian. 1. Perumusan untuk di akhir periode pada akun buku besar, sehingga saldo yang tertera tidak berbeda dengan saldo yang seharusnya. 2. Untuk mengetahui total atau jumlah beban maupun pendapatan yang dihasilkan selama periode akhir tersebut. B. Tujuan penyesuaian. 1. Untuk memisahkan akun-akun yang sifatnya masih campuran menjadi dua macam, yaitu akun real dan akun nominal. 2. Agar di akhir sebuah periode akun-akun real bisa menunjukkan jumlah yang pasti, ini diutamakan bagi akun real yang berjenis hutang dan katifa dalam sebuah neraca. Untuk dapat memberikan gambaran total pendapatan yang di dalam akun-akun nominal pada sebuah periode akhir. Jadi, jurnal penyesuaian akan memberikan kita gambaran jumlah beban beserta jumlah pendapatan yang valid. 4. Meminimalisir adanya kesalahan akibat pos-pos antisipasi. 4. Jenis-jenis penyesuaian. A. Jurnal penyesuaian beban dibayar muka. B. Jurnal penyesuaian penyusutan. C. Jurnal penyesuaian beban terhutang. D. Jurnal penyesuaian pendapatan belum diterima. 5. Akun yang memerlukan penyesuaian. A. Akun perlengkapan. B. Akun beban dibayar di muka. C. Akun aktif tetap. D. Akun pendapatan. E. Akun beban. F. Akun pendapatan diterima di muka. D. Penyesuaian siklus akuntansi. 1. Kertas kerja neraca worksheet. Neraca lajur merupakan kertas kerja yang terdiri dari baris dan kolom sebagai dasar untuk menyusun laporan keuangan akhir. Dalam praktiknya, dalam sebuah proses akuntansi terhadap ini bersifat opsional. Jika diperlukan boleh buat, dan jika tidak maka tahapan ini boleh juga diabaikan. Neraca lajur memiliki 7 kolom utama. Neraca lajur memiliki 7 kolom utama. 5 kolom terakhir masing-masing dibagi menjadi 2 kolom debit dan kredit, sehingga secara keseluruhan neraca lajur menjadi 12 kolom. Nama-nama neraca kolom yaitu sebagai berikut. Yang pertama nomor akun, yang kedua nama akun, yang ketiga neraca saldo, yang keempat penyesuaian, yang kelima neraca saldo yang disesuaikan, yang keenam laba rugi, yang ketujuh neraca, yang ke-8 baris total dan laba rugi, yang ke-9 khusus kolom laba rugi, yang ke-10 selisih debit dan sisi debit, yang ke-11 jika sisi kredit dalam kolom laba rugi lebih besar, yang ke-12 usaha untuk selalu mereview neraca lajur yang baru saja diselesaikan sebelum masuk pada tahapan kerjaan berikutnya. 2. Mempersiapkan laporan keuangan. Secara umum, laporan keuangan meliputi iktisa yang menggambarkan posisi keuangan, hasil usaha dan urus kas, serta perubahan ekuitas sebuah organisasi dalam satu periode waktu tertentu. Tiap ikhtisar tersebut dibuat dalam satu format sendiri secara terpisah. Ikhtisar posisi keuangan tercermin dalam laporan keuangan yang disebut neraca. Laporan ini mengikhtisarkan status atau posisi sumber daya pada suatu saat tertentu. Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan model, ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Tiap laporan keuangan saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. 3. Jurnal penutup. Jurnal penutup dimaksud untuk menutup akun-akun nominal dalam laporan keuangan. Penutupan pembukaan ini dilakukan dalam 4 tahapan sebagai berikut. 1. Menghapus nilai pendapatan dan memindahkan nilainya sebagai pendapatan
pada saldo akun ikhtisar laba rugi. 2. Menghapus nilai beban dan memindahkan nilainya sebagai pengurangan saldo akun ikhtisar laba rugi. Yang ketiga, menghapus nilai ikhtisar laba rugi dan memindahkan nilainya sebagai penambah atau pengurangan atas saldo akun modal pemilik. 4. Menghapus nilai privasi. 4. Menghapus nilai prive dan memindahkan nilainya sebagai pengurangan saldo akun modal. 4. Ringkasan siklus akuntansi. Bukti transaksi, jurnal umum, buku besar, raca saldo, jurnal penyesuaian, laporan keuangan. Siklus akuntansi dapat dikelompokkan dalam beberapa tahapan antara lain. 1. Tahap identifikasi. 2. Tahap pencatatan bukti transaksi. 3. Tahap membuat ikhtisar laporan keuangan. 4. Tahap membuat laporan keuangan. Akuntansi perusahaan dagang. Pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang secara umum adalah perusahaan yang tidak membuat produk sendiri, melainkan hanya menjual produk milik produsen kepada masyarakat atau konsumen. Perusahaan dagang juga adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang tanpa memberikan nilai tambahan atau mengubah bentuk. 2. Karakteristik perusahaan dagang. A. Membeli dan menjual produk tanpa mengolah. B. Pendapatan utama murni dan penjualan karakteristik. C. Modal berasal dari harga pokok produk terjual. D. Sebagai perantara antara produsen dengan konsumen. E. Tidak terjadi perubahan barang dibeli dan dijual. 3. Jenis-jenis perusahaan dagang. A. Barang jadi. B. Grosir. C. Eceran. D. Niaga. E. Barang promosi. F. Barang pasaran. G. Barang impus. H. Produk belanja. I. Barang-barang khusus. 4. Perbedaan perusahaan dagang dan jasa. Perusahaan dagang adalah jenis bisnis yang menjual barang atau produk. Contoh dari bisnis dagang adalah termasuk toko pemakaian, style, tuk, bahan makanan, dan tuk buku. Perusahaan jasa adalah bisnis yang memberikan layanan kepada pelanggannya. Contohnya salon, akuntan, firma hukum, dan jasa kebersihan. 5. Hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam perusahaan dagang. Dalam semua siklus yang terjadi pada perusahaan dagang, berikut hal-hal penting dalam pengelolaan perusahaan dagang yang harus Anda ketahui. A. Aliran kas. B. Rekening akuntansi yang digunakan. C. Pencatatan persediaan. D. Utang piutang. E. Profit perusahaan. F. Persediaan. 1. Pengertian persediaan. Persediaan adalah bahan atau barang yang disimpan akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu, misalnya untuk proses produksi atau perakitan untuk dijual kembali. F. Persediaan. 1. Pengertian persediaan. Persediaan adalah bahan atau barang yang disimpan akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu, misalnya untuk proses produksi atau perakitan, untuk dijual kembali, dan untuk suku-suku cadangan dari suatu peralatan atau mesin. Persediaan dapat berupa bahan mentah, bahan pembantu, barang-barang proses, barang jadi, atau suku-suku cadang. 2. Klarifikasi persediaan. Klarifikasi persediaan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu A. Menurut PSAK nomor 14 tahun 2007, istilah persediaan dalam akuntansi ditunjukkan untuk menyatakan suatu jumlah aktiva berwujud yang memenuhi kriteria. B. Menurut jenis perusahaan, persediaan barang diklarifikasikan sesuai dengan jenis usaha tersebut. Dalam perusahaan perdagangan, persediaan barang merupakan aktiva dalam bentuk siap dijual kembali yang pagar aktif dalam operasi memulai. 3. Metode dalam penentuan nilai persediaan. Metode yang dapat kita pergunakan yaitu 1. Metode FIFO. Dalam metode ini, barang yang pertama kali masuk dianggap dijual terlebih dahulu. Jadi harga barang yang masih tersisa dipersediakan barang-barang yang terakhir dibeli oleh kita.
2. Metode LIFO. Metode ini merupakan kebalikan dari metode yang pertama disebutkan di atas. Jadi barang yang pertama kali dijual justru adalah barang yang terakhir kali dibeli. 3. Metode rata-rata. Nilai persediaan barang yang dapat di unit kita hitung berdasarkan harga rata-rata pembelian. 4. Metode identifikasi khusus. Dalam metode ini, penilaian barang sesuai dengan nilai masing-masing jenis barang yang ada. Jadi dalam metode ini, setiap barang harus jelas dari mana asal-usulnya, serta harga yang diperoleh ketika pembelian barang tersebut. 4. Metode dengan sistem fisik. 1. Metode MDK. 2. Metode MPKP. 3. Metode tanpa pengenalan khusus. 4. Metode rata-rata. Sekian, itulah tadi video dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.